Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen spesial narasumber. Oke, jadi pada kesempatan hari ini gue akan membagikan cerita horor yang menurut gue serem banget. Dan juga sekaligus karena segmen ini adalah segmen spesial narasumber, gue akan mendatangkan salah satu narasumber dan sekaligus juga temen gue. Ini orangnya. Oke, dan ini narasumbernya udah dateng nih. Kita perkenalan dulu. Bang, dengan siapa bang? Kenalin dulu buat para penonton. Nama gue Adam, gue di sini diundang sebagai narasumber. Oke, jadi kira-kira cerita apa sih bang yang mau lu bawain di sini? Jadi ini pengalaman horor gue selama gue hidup, mungkin ini salah satunya ya. Dan ini masih anget dan baru banget, terjadi beberapa minggu lalu lah. Kalian penasaran kan dengan ceritanya? Tonton sampai habis. Sebelum ke cerita seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Kebetulan ini kejadian waktu dikontrakan sama istri gue. Sebelum kejadian itu istri gue tuh waktu kerja ya kan sempat diliatin bayangan-bayangan hitam gitu kan. Nah, sampailah di rumah, dia itu kayak melihat sosok bayangan hitam, tapi nggak ada. Tapi nggak ada. Pas dilihat cek semuanya itu nggak ada. Dari situ, uh, gua anggap itu mungkin dia kecapean mungkin gitu kan. Nah, selang beberapa waktu kemudian, beberapa hari lagi, gua ada sedikit masalah sama istri gua. Sedikit masalah ya biasalah namanya rumah tangga ya kan, nggak masalah, bukan masalah besar sih, masalah kecil. Kejadian itu pas mau maghrib, 20 menit sebelum maghrib. 20 menit sebelum maghrib itu istri gue marah-marah, ngambek, ngoceh-ngoceh, tapi ya gue diemin aja itu sampai akhirnya maghrib. Gue sholat, selesai sholat itu gue rencana mau keluar lah nyari angin biar nggak ribut terus ya kan. Gue keluar dari kontrakan rencananya. Selesai gue sholat, gue rapi-rapi, ganti baju segala macem. Istri gue bangun, nahan gue nggak boleh pergi, suruh nyelesain dulu ini masalahnya. Sedangkan gue juga nggak tahu apa yang diomongin tuh ngaco sebetulnya. Nah, dari situ tuh gue ngeliat sosok istri gue tuh di matanya, di sini kantung mata tuh warnanya hitam, warna hitam. Gue kayak ngerasa tuh dia tuh bukan bukan dirinya dia. Singkat ceritanya gue, apa namanya, dari situ gue ditahan tuh. Ketika gue mau pergi, gue ditahan, katanya suruh nyelesain dulu, kita obrolin dulu. Tapi dia keadaannya tuh udah, gue liat bukan sosoknya dia, kayak ada sesuatu yang merasuki dia. Nah, gue tetap maksa pengen keluar karena gue nggak mau jadi ribut tambah besar ya kan. Waktu gue mau buka pintu, itu dia sudah bangun dan berada persis di belakang gue, ngambil pisau. Dia ngancem dengan omongan gue mau bunuh diri gitu kan. Karena dia megang pisau, gue langsung nggak berani gegabah dong, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya pas gue mau mendekat, malah gue yang diancam mau dibunuh gitu. Nah, ketika dia pas lagi lengah, gue langsung ambil itu pisau, gue langsung lempar tangannya tuh, yang ada di pisau tuh gue lempar
pisaunya, jatuh sampai akhirnya telentang. Tuh gue tindihin kayak kayak penggerebekan di kasus narkoba lah, Iya, mungkin iya, iya. gitu. Ditindihin gitu Gue ya. tindihin, gue pegang, gue bacain ayat kursi, al-ikhlas, anas, segala macem lah, ayat-ayat Al-Quran. Gue bacain sampai dia tuh nggak sadarkan diri, cuman matanya doang melotot itu kan. Matanya melotot. Sekiranya sudah mulai tenang, gue lepas deh tuh pisau itu, udah gue keluarin, gue angkat dia ke kasur. Gue rasa sudah mulai tenang, gue rencana mau keluar deh tuh. Mau keluar, pas gue buka pintu lagi, tiba-tiba dia udah di belakang gue ngambil Baiklin, Pemutih pakaian itu ya. pemutih pakaian. Dia ambil Baiklin, langsung diminum. Refleks gue tangkis, Prak. Sampai akhirnya dia pingsan untuk kedua kalinya, nggak sadarkan diri. Sampai akhirnya dia nggak sadarkan diri untuk yang kedua kalinya. Ku bacain lagi tuh ayat kursi sampai bener-bener dia lemes, bener-bener pingsan. Terus akhirnya gue lari ke warung tuh beli susu beruang, karena dia udah habis minum pemutih pakaian itu kan, Iya, Baiklin itu takutnya kan. terjadi keracunan. Ya takutnya terjadi keracunan. Nah, waktu selesai gue beli susu beruang itu, dia langsung sadarkan diri tuh, dia bangun. Aku kenapa? Dia ngomong gitu kan, aku kenapa kok ngerasa plong banget gitu kan, plong banget. Nggak pakai banyak omong, langsung gue suruh ganti pakaian, ganti baju, gue mau bawa ke rumah sakit gitu kan. Gue mau bawa ke rumah sakit. Selesai itu gue turun tangga, kita mau kemana, dia nanya kan. Akhirnya gue bilang udah nggak usah banyak nanya, ikut gue. Naik di motor. Dalam perjalanan tuh nggak jauh dari rumah ke rumah sakit, memang nggak jauh lah, sekitar 10 menit. Nah, di pas perjalanan tuh baru keluar dari rumah itu, tiba-tiba dia nggak sadarkan diri, pingsan karena habis minum cairan itu kan. Sampai akhirnya gue bawa ke rumah sakit, minta tolong sama security buat angkat itu ke kursi roda. Nah, di situ yang membuat gue tuh ngerasa janggal. Janggalnya apa itu? Janggalnya gini, gue dibantu oleh 2 security dan 1 perawat laki-laki. 4 orang termasuk gue buat angkat tubuh istri gue tuh ke kursi roda. Itu beratnya bangetan, berat banget. Sedangkan istri gue beratnya ya cuma 60 kiloan. Harusnya gue sendiri pun mampu ya, gitu kan. Secara logika gue sendiri sangat mampu ngangkat dia sendiri. Iya. Ini gue harus 4 orang ngangkat buat ke kursi roda, itu susahnya minta ampun, sangat susah. Akhirnya duduk di kursi roda, dan itu posisinya juga udah nggak sempurna posisi duduknya, karena ngangkatnya susah, jadi duduknya nggak nyaman. Gue angkat kakinya, tuh gue bawa ke UGD. Nah, sampai di UGD ditambah lagi sama dokter dan 1 perawat perempuan, itu jadi 6 orang. 6 orang ngangkat buat ke kasur. Susah, nggak ada yang kuat. Sampai sendalnya security ini putus, keinjek tuh, saking berat banget. Nah, singkat ceritanya bisa keangkat juga walaupun susah payah gitu kan. Keangkat sampai di kasur, diperiksa sama si dokter ini kan, ada masalah apa sampai bisa minum Baiklin itu kan. Nah, gue sampai di sana itu disuruh beli susu beruang lagi sama air mineral buat cuci lambung, buat netralisir atau cuci lambung gitu kan. Singkat ceritanya gue beli susu beruang lagi sama air mineral itu yang ukuran besar.
Gue cuci lambung. Selesai itu diproses, dia tuh cuci lambung semuanya ya kan. Gue ngurusin pendaftaran, dan gue harus tunggu di luar pada saat itu karena nggak boleh masuk karena kondisi darurat kan. Setelah sekian menit gue nunggu di luar, alhamdulillah istri gue sadar dan dia bicara ke dokter, melihat sosok bayangan hitam itu yang sebelumnya dia lihat pada saat dia kerja. Dia melihat bayangan hitam itu dan dia tidak sadar apa yang terjadi pada saat itu, termasuk dia minum Baiklin, dia marah-marah, bawa pisau segala macam. Dia tidak sadar seperti itu. Akhirnya gue dipanggil ke ruangan dokter, ditanyain, Pak, istrinya ada 2 kemungkinan, dia bilang begitu kan. Karena dari kasus ini yang saya lihat, pengakuan dari si korban, dari istri ini, dia itu melihat bayangan hitam. Tapi kalau dalam ilmu kedokteran itu kan ya tidak ada. Akhirnya saya diarahkan ke psikiater atau non medis, untuk dalam Islam mungkin di ruqyah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih gue belum bawa dia ke psikiater ataupun ruqyah, karena yang gue lihat sampai saat ini, sejauh ini kondisi dia sudah mulai membaik, dan tidak membuat hal-hal yang aneh lagi gitu kan. Cuman ya jujur gue khawatir, takutnya ada gangguan susulan ya kan. Tapi semoga aja sih nggak ada gangguan susulan, soalnya tipikal istri gue ini yang orang yang introvert, tertutup gitu kan, dan juga dia suka bengong, suka ngelamun gitu kan, suka menyendiri lah seperti itu. Itu yang membuat mungkin dia gampang diganggu oleh jin dan hal-hal gaib mungkin. Oke, jadi selain itu lu punya cerita apa lagi nih Bang yang sangat horor atau apa gitu selama lu pernah ngalamin gitu, entah di rumah, di tempat kerja, atau di tongkrongan mungkin kalau ada. Ada sih satu cerita lagi yang menurut gua agak horor. Ini dialami sama anak gua. Apa tuh Anak gua yang nomor 2. Anak gua ini tipikal yang aktif banget kan. Aktif. Sampai-sampai tuh gua kalau lagi capek tuh pengennya tuh nggak pengen ngeliat dia gitu loh. Pengen bener-bener istirahat gitu kan. Dia main dulu di mana gitu, jangan ganggu gua gitu kan. Suatu ketika gua baru pulang dari kerja, dia datang, ya biasa nempel ke gua sampai lama gitu kan. Gua juga kan butuh istirahat gitu. Nah kebetulan ada hanger pakaian, gantungan baju itu kan. Gantungan baju. Gue suruh anak gue tuh taruh di luar, di jemuran atas. Anak gue tuh masih usia 3 tahun. Untuk usia 3 tahun itu nggak mungkin bisa sampai gantungan baju itu posisinya hampir 2 meter. Jemuran itu tinggi banget. Gue aja mungkin agak separuh jinjit untuk naruh itu kan. Gue suruh, nih kak tolong taruh ya di depan. Gue suruh taruh di depan tuh. Tapi maksudnya taruh depannya itu nggak taruh di gantung, maksudnya taruh di gantung di depan ya. Gue bilang begitu kan, taruh gantung di depan ya. Sini ayah katanya. Nah, gue kasih dia tuh. Udah, serang beberapa menit dia balik lagi tuh. Udah ayah, udah ditaruh gantungannya di atas. Gue kaget dong, kok bisa dia naruh gantungan itu ke atas, sedangkan dia postur tubuhnya
belum nyampe 100 cm, kurang dari 1 meter lah tingginya, sedangkan gantungan itu jaraknya hampir 2 meter. Kok bisa ya? Secara logika dia nggak bisa sampai ke sana. Kalaupun pakai alat bantu juga nggak ada alat bantu untuk gantung di sana, di atas itu nggak ada. Gue sampai bingung kan, akhirnya gue bangun dari tidur gue tuh, gue pengen pastiin apa bener udah digantung atau belum. Iya. Dan ternyata itu bener-bener sudah tergantung di atas. Real itu langsung. Real Oh. real tergantung itu di atas. Gue tanya dong sama anak gue kan, kakak ini gantungnya gimana? Aku bisa gantung nyampe kok ke atas tadi, katanya. Itu secara logika tuh nggak masuk akal. Iya. Anak kecil tinggi yang 90 cm itu bisa nyampe ke atas, dia nggak ada alat bantu apa-apa. Dia bilang aku sampai kok, itu aku gantung tadi. Gue tuh sampai nggak percaya, tapi itu terjadi dan itu benar-benar nyata terjadi. Nah, setelah masalah itu hanger itu digantung, itu gue nggak bisa tidur tuh, sampai kepikiran kenapa kok bisa sampai itu kan ya, sampai nyampe ke atas tuh siapa yang bantuin. Iya. Akhirnya gue agak nggak percaya itu. Nah, pas banget di hari berikutnya dia tuh main ke rumah eyangnya, ke rumah neneknya, mertua gue. Iya. Di sana kan banyak tuh ponakan-ponakan, anak-anak kecil seusianya itu banyak. Dia main-main lah, akhirnya main-main sampai akhirnya rebutan mainan tuh, boneka. Rebutan mainan. Iya. Rebutan mainan. Akhirnya dia teriak ke ponakan gua, si Embil namanya kan dipanggilnya. Iya. Embil, jangan dibawa itu mainannya, nanti teman aku marah. Dia bilang begitu. Itu yang menyaksikan bukan cuman gua, tapi ada kakak ipar gua, istri gua, ada mertua gua juga, eyangnya. Dia lari, si Embil ini dia lari ngerebut mainan anak gua. Iya. Lari, baru nyampe tangga satu langkah, anakku teriak, jangan dibawa ke atas mainannya, bonekanya jangan dibawa ke atas. Enggak, aku mau main di atas. Ponakan gue nyaut seperti itu. Iya. Terus spontan anak gue bilang, nanti kalau kamu bawa ke atas, teman aku marah. Enggak, aku nggak mau main sama kamu. Ponakan gue ngomong gitu ke anak gue. Aku nggak mau main sama kamu, aku mau main di atas aja. Seketika matilah listrik pada saat itu. Waktu anak gue bilang, jangan dibawa ke atas mainannya, nanti teman aku marah. Lampu mati, listrik mati semua. Anak gue langsung ngomong, tuh kan udah aku bilangin jangan dibawa ke atas mainannya, teman aku jadi marah kan. Itu gue, kakak ipar gue, istri gue, mertua gue, dan atau eyangnya ini lihat-lihatan, kok bisa momen itu pas banget kan. Dia bilang temannya marah, sedangkan dia tuh main cuman bertiga, nggak ada teman lain lagi. Ponakan gua 2 orang, salah satunya Embil ini yang bawa mainannya ke atas, dan satu lagi temannya, ponakan gua juga. Akhirnya si Embil ini turun lagi, balikin boneka itu ke anak gua, sambil bilang tuh, ya udah nih aku balikin deh bonekanya, bilangin teman kamu jangan marah-marah lagi. Begitu ponakan gue ngomong ke anakku tuh gitu. Dan seketika langsung listrik itu nyala lagi, nyala. Dan gue tuh yang ada di rumah itu tuh bingung, kok momennya bisa pas banget ini kan. Akhirnya gue tanya, kakak temannya yang mana? Itu ada di tangga. Namanya siapa? Namanya Yuda dan Tony. Maksudnya temennya itu temen goib gitu?
Kalau dibilang teman goib, mungkin karena dari pihak gua nih ya, dari gua sendiri nggak pernah nyebut atau punya temen namanya Yuda dan Tony, nggak punya. Gua, istri gua itu tahu semua, teman-teman gua, teman-teman istri gua itu tahu. Sedangkan juga di situ cuma keluarga doang Di gitu situ ya. keluarga aja, dan nggak ada lingkungan itu tuh yang namanya Yuda dan Tony. Kok dia bisa sebut nama itu gitu kan? Untuk anak usia 3 tahun itu kan kata-kata atau nama itu kan asing. Iya. Kok bisa sebut namanya Yuda dan Tony? Gue tanya dong, teman kamu di mana? Ada di bawah tangga, dia bilang begitu. Dan dia bilang, teman aku kasihan, baju sininya berdarah, merah. Terus di sini ada kayak luka katanya gitu kan. Dari situ gue ngelihat anak gue tuh kayak punya potensi, punya bakat, bisa ngelihat dunia yang nggak semua orang bisa lihat gitu loh. Mungkin bisa dibilang indigo kali ya. Mungkin bisa dibilang indigo. Oke, mungkin ini ceritanya dari kawan gua dan apa ya? Dan bisa diambil pelajaran juga bahwasannya kita hidup di dunia itu berdampingan, ada yang nyata dan tidak ada yang nyata. Oke, gue Galang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye bye.